Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nantinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pengajian Syarh Kitab Tauhid pada malam hari ini. Semoga kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Ya, katakanlah, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Aku berdakwah kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Ya, ini dalil yang diutarakan, yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab dalam kitab beliau, Kitab Tauhid. Ya, jadi Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Dalam surat Yusuf ayat 108. Ya. Baik, di sini kita akan jelaskan perkata jamaah sekalian. Kali ini mengandung banyak faidah, ya, sebagaimana disyarah dalam kitab ini. Yang pertama, qul hadhihi sabili. Qul hadhihi sabili. Katakanlah, inilah sabili, jalanku. Ya. Hadhihi sabili. Perhatikan, sabilun. Sabilun ini muannas atau mudzakkar? Sabilun. Apa artinya sabilun? Thariqun. Apa makna thariq? Jalan. Sabilun muannas atau mudzakkar? Fatimatun atau Fatimatun, muannas atau mudzakkar? Muannas. Masjidun, muannas atau mudzakkar? Masjid, mudzakkar. Sabilun, mudzakkar. Sabilun, mudzakkar. Tapi antum perhatikan, Allah mengatakan hadhihi sabilun, hadhihi sabili, hadhihi. Padahal hadhihi digunakan untuk muannas atau mudzakkar? Muannas. Hadhihi Fatimatun, hadza Ahmad. Paham perbedaannya? Hadhihi Fatimatun, hadza Ahmad. Paham cara penggunaannya? Ya. Jadi sabilun ini mudzakkar, tapi Allah mengatakan hadhihi. Ya. Sehingga hadhihi di sini, ya, dimaknai sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tabari, "Qul ya Muhammad hadhihi ad-da'watu." Ingat ya, sabil artinya ad-da'watu. Ya, makna yang lain adalah at-tariqatu, yaitu cara, metode. Jadi selain dakwah, maknanya juga adalah tariqah, ya, cara atau metode. Jadi qul hadhihi sabili, hadhihi yang dimaksud dengan sabil di sini adalah ad-da'watu atau apa tadi?
at-tariqatu, sehingga dia menggunakan hadhihi. Antum paham di sini? Antum ingat ya apa yang saya sampaikan. Suatu saat bisa jadi antum akan ditanya oleh orang-orang di luar sana. Ya. Bisa jadi dia mengatakan Al-Qur'an itu keliru. Bahasa Arabnya mungkin bisa jadi keliru. Ya, kan dalam bahasa Arab hadza Fatimah. Ya, apa hadhihi Fatimah. Kemudian hadza Muhammadun misalnya. Nah ini hadhihi sabili. Sabili mudzakkar atau muannas? Antum bingung ya, mudzakkar muannas saja udah tahu. Antum jangan belajar tahzir ya. Mengerikan, antum tidak mengerti muannas mudzakkar, apalagi hal yang lebih tinggi daripada itu. Ya, hadhihi sabili, ya. Jadi sabili artinya di sini apa tadi? Ad-da'wah. Seakan-akan Allah mengatakan hadhihi ad-da'wah. Ya, hadhihi ad-da'wah. Antum paham ininya ya? Pasangannya ya. Jadi yang disampaikan oleh Imam At-Tabari dalam tafsir beliau, "Ya Muhammad hadhihi ad-da'wah." Ya, allati ad'u ilaiha wat tariqatu allati ana 'alaiha. Baik. Kemudian ad'u ilallah, saya mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini yang mengajak ada dua. Ada yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada yang mengajak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berdakwah kepada Allah, ada yang mengajak kepada kelompoknya, kepada organisasinya, kepada yayasannya, kepada kelompok pengajiannya. Ya, sehingga di sini Allah tegaskan ad'u ilallah. Ya, saya mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin, di atas petunjuk, ala basirah, ya. Para ulama tafsir mengatakan basirah maksudnya adalah al-ilmu yang mencakup tiga hal. Yang mencakup tiga hal. Antum tulis ya. Saya tidak bisa tulis di sini. Ini yang ala basirah ini. Ala basirah cakupannya tiga. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Kata beliau ala basiratin ay ala ilmin. Ya, fatadammanat hadhihi ad-da'watu al-ikhlas wal ilmu. Wa laysa al-maqsud bil ilmi fi qawlihi ala basiratin al-ilmu bisyar'i faqat. Bal yashmalu al-ilmu bisyar'i wal ilmu bihalil mad'u, kemudian wa bihali wa basirah bi tariqi al-mausul li tahqiqid da'wah. Jadi ada tiga yang disampaikan oleh beliau maksud dari basirah. Yang pertama ilmu syariat. Ya, ilmu syariat. Yang kedua ilmu tentang jamaah. Ilmu tentang jamaah. Jadi basirah di sini ada tiga maknanya ya. Ilmu syariat, kedua ilmu tentang jamaah. Kemudian yang ketiga adalah ilmu tentang metode menyampaikan. Ilmu tentang metode menyampaikan. Ini yang dimaksud dengan ala basiratin, di atas ilmu. Ya. Baik, kul hadhihi sabili, ya, inilah jalanku. Sabili di sini adalah da'watun atau tariqatun. Ya, ad'u ila Allah, saya mengajak kepada Allah. Karena orang yang mengajak ada dua, ada yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada yang mengajak kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada kelompoknya, kepada partainya, kepada organisasinya dan seterusnya. Seorang muslim hendaknya dia mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala khalisan liwajhihi. Kemudian ala basiratin, di atas basirah. Basirah ada tiga cakupannya. Yang pertama ilmu syar'i, yang kedua ilmu tentang apa? Jamaah, yang ketiga ilmu tentang metode menyampaikan. Ya, metode menyampaikan. Ya. Baik ikhwatal iman a'azakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jamaah sekalian, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Ad'u ila Allah, saya mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk dalam bab keikhlasan.
Masuk dalam bab keikhlasan. Ala basiratin, ya. Ala basiratin, kemudian di atas ilmu. Sehingga di sini terkumpul ada dua hal. Yang pertama keikhlasan, yang kedua terkait masalah ilmu, ya. Kata beliau di sini, li'anna aktsara ma yufsidu ad-da'wata adamul ikhlas. Karena kebanyakan yang merusak dakwah ini adalah hilangnya keikhlasan. Yang kedua, adamul ilmi, ya, tidak punya ilmu. Jadi dakwah ini jamaah sekalian rusak karena tidak punya keikhlasan. Yang kedua, tidak punya ilmu. Ya, tidak punya ilmu. Orang semuanya bebas berbicara terkait masalah ilmu agama. Antum kalau ketemu semua ahli-ahli di dunia ini. Ada ahli misalnya kedokteran, ada ahli pertanian, ada ahli peternakan. Kemudian di situ ada orang yang berilmu, ulama dalam masalah ilmu agama. Terkumpul 4 golongan ini. Maka yang ilmu agama ini akan mempersilahkan orang-orang ini berbicara sesuai dengan kapasitasnya. Yang kedokteran dia mengatakan, oh yang ahli itu, yang tahu ilmu kedokteran. Peternakan, oh itu yang ahli, dia lebih tahu masalah ilmu peternakan. Pertanian juga sama. Tapi coba kalau yang dibahas itu ilmu agama, maka yang 3 ini semuanya masuk. Paham di sini? Coba anda lihat di masyarakat ya, semuanya masuk. Yang kedokteran bicara agama, yang pertanian bicara agama, peternakan juga sama. Nah inilah yang merusak dakwah jamaah sekalian. Ya, tidak diberikan sesuatu itu pada keahliannya masing-masing. Ya. Padahal tadi ketika berbicara masalah ilmu dunia, maka para ulama memberikan ya masalah itu kepada ahlinya masing-masing. Dan inilah yang disabdakan oleh Nabi SAW, antum a'lamu minni bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih tahu tentang masalah apa? Masalah dunia. Ya. Sehingga kalau antum misalnya ahlinya di teknisi, antum harus bicara masalah teknisi. Ya. Kalau antum adalah seorang yang ahli dalam ilmu agama, antum harus belajar dan menyampaikan terkait masalah ilmu agama dan seterusnya. Ya. Baik, saya ulang ya. Di sini ada 2 kandungan. Yang pertama terkait masalah ilmu, kemudian yang kedua terkait masalah keikhlasan. Cakupan yang lain dari ayat ini adalah kul hadhihi sabili, yaitu masalah ittiba. Masalah ittiba yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Ya. Yang ini hadhihi sabili, ya. Hadhihi sabili. Baik, antum pahami baik-baik ini makna dari ayat ini jamaah sekalian. Karena ini ayatnya pendek tapi kandungannya sangat luas sekali, ya, luas sekali. Saya ulangi. Sabil, apa maknanya tadi? Ya, dakwatun. Kenapa pakai hadhihi? Karena pasangnya tadi apa? Ya, dakwatun. Ingat ya, hadhihi dakwatun. Ya, antum harus pahami ini. Ya. Kemudian orang yang mengajak itu ada 2. Yang pertama dia mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dia mengajak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ala basiratin ada 3 kandungannya. Yang pertama ilmu syar'i, yang kedua terkait masalah jamaah, ilmu tentang jamaah, ya, kemudian yang ketiga terkait masalah metode. Ini 3 ini penting jamaah sekalian. Apalagi kalau antum berdakwah di masyarakat. Ya, para santri, para ikhwah, antum berdakwah di masyarakat harus pahami 3 ini. Yaitu ilmu syar'i, antum harus punya ilmunya dulu. Setelah punya ilmunya, yang kedua, antum harus pahami dulu, antum menyampaikan di mana. Tidak mungkin antum sampaikan ya di kalangan orang yang berilmu dengan di kalangan orang yang masih awam, masih belajar. Pasti dibedakan. Ya. Antum kalau misalnya berhadapan dengan anak kecil di bawah 5 tahun, mungkin bahasanya bahasa 5 tahun, kan begitu. Tapi kalau berbicara dengan orang yang 20 tahun, 30 tahun ke atas, pasti bahasanya berbeda. Ya, bahasanya bahasa dewasa.
Ini juga sama. Ketika berhadapan dengan seseorang, itu tidak semestinya disamakan semuanya. Ya, dibedakan. Kemudian yang ketiga tadi, terkait masalah metode dakwah. Ini penting sekali. Sebaik apapun antum, punya ilmu syar'i, ya, tapi kalau antum tidak punya metode, maka akan susah untuk diterima di masyarakat. Sehingga tiga ini sangat penting sekali. Antum punya ilmu syar'i, kemudian yang kedua paham terkait masalah jamaahnya, kemudian yang ketiga adalah apa yang ketiga tadi? Apa yang ketiga? Metode, ya, menyampaikan. Metode menyampaikan. Ya. Saya kemarin jemaah sekalian ada di Endrekang seorang guru yang saya sangat jempol masalah metode dakwahnya, bagus sekali. Ya, dia tegas orangnya. Kalau berbicara masalah sholat sama dukun, wah ini paling tegas di Endrekang saya lihat. Dan tidak ada takut-takutnya saya lihat. Baik itu di hadapan orang awam, di hadapan para pemimpin, pokoknya sholat sama dukun. Tegas sekali. Kemudian saya silaturahim sama beliau kemarin, kemudian dia nasihati. Di antaranya adalah metode dakwah, kata dia. Metode dakwah harus diperhatikan. Karena bisa jadi, dia sudah bertahun-tahun dakwah di Endrekang, bisa jadi menurut kita itu bagus. Tapi ketika disampaikan, kondisi orang itu tidak bisa menerima karena mungkin lagi emosi, mungkin pada saat itu tidak pas waktunya, sehingga metode dakwah, timingnya ketika antum sampaikan itu penting sekali. Ya, antum pelajari itu. Dan ini akan bisa kita ketahui ketika sudah banyak terjun di medan dakwah. Ya. Jadi antum perhatikan jamaahnya. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ada santri diutus di daerah pelosok atas, di daerah yang mayoritas masyarakatnya itu minum ballo, minum minuman keras. Kemudian dia ceramahnya tentang ballo. Tentu bayangkan ya, ceramahnya tentang ballo. Ballo haram seharam-haramnya. Pelakunya begini. Setelah selesai, ya, kemudian turun, kemudian dibisikin, kamu jangan datang lagi ke sini ya. Setelah itu dia tidak datang lagi, ya, dan dilarang lagi masuk di daerah itu. Ini metode jamaah sekalian. Antum tahu ilmunya, ballo haram, tidak boleh, ya, orang yang minum ballo begini ancamannya. Tapi ketika antum sampaikan di komunitas yang seperti itu, ya, maka dia akan mengatakan jangan datang lagi ya, ini yang pertama dan terakhir. Ya, tidak boleh lagi masuk. Sehingga ada namanya tadarruj, ya, ini disampaikan nanti oleh Nabi SAW ketika mengutus Mu'ad, ya, ke negeri Yaman, maka yang diwasiatkan Nabi kepada beliau adalah mengajak kepada tauhid dulu. Mungkin di sana orangnya minum khamar, tapi tidak diingkari itu dulu. Tauhidnya dulu, ajak kepada la ilaha illallah. Fa inna ata'u bidzalika, kalau mereka mentaatimu, maka suruh untuk melaksanakan salat 5 waktu. Kalau mereka taati, suruh bayar zakat. Ini namanya tadarruj, ya, bertingkat-tingkat dalam menyampaikan, ya. Jadi jangan terburu-buru jamaah sekalian ketika antum terjun di masyarakat. Ya, dulu keadaannya, kondisinya seperti apa. Kalau antum sampaikan ternyata pertama dan terakhir, ya, antum tahan-tahan dulu dong, ya, sabar-sabar. Banyak yang bisa kita perbaiki di masyarakat. Ya, kita ajak sholat 5 waktu, itu luar biasa ya. Kalau jamaah kita sudah datang sholat 5 waktu, ya, top sudah. Yang lainnya akan ikut sendiri nantinya. Allah mengatakan, ya, sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Akan sendirinya itu. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Ini selesai ya dalam surat pertama tadi. Yusuf 108. Yusuf 108. Dan saya minta antum murojaah ya. Ini ilmu kalau tidak di murojaah ini percuma jamaah sekalian ya. Ya, antum murojaah ulang-ulang nanti di rumah. Ya, apa makna sabili di sini, kenapa pakai hadhihi? Ya. Jadi antum murojaah. Baik, selanjutnya. Baik. Ini dia hadis tentang
Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Yaman. Jadi Yaman itu bagian apanya? Saudi ya. Bagian utaranya atau selatannya Saudi Arabia. Ya. Sekitar 4 jam dari Mekah ya, dari kota Mekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, dan ini hadisnya panjang. Jadi Nabi ketika akan mengutus Mu'adz ini diantar. Jadi Mu'adz di atas untanya, kemudian Nabi SAW menarik untanya. Kemudian Nabi mengatakan, ya Mu'adz, bisa jadi ketika engkau kembali nanti dari Yaman, engkau hanya akan melewati kuburanku saja. Sehingga para ulama mengatakan Mu'adz bin Jabal ini diutus di akhir-akhir kenabian. Bisa jadi di tanggal 9 atau di tanggal 10 setelah hijrah, karena Nabi meninggal di tanggal 11. Ingatnya Nabi meninggal di tanggal 11 Hijriah ya. Maka Mu'adz bisa jadi diutus ketika itu sekitar di tanggal 9 atau di tanggal 10 ke negeri Yaman. Kemudian Nabi berpesan, wahai Mu'adz, bisa jadi ketika engkau kembali dari Yaman, engkau hanya melewati kuburanku dan masjidku saja. Maka Mu'adz bin Jabal itu menangis luar biasa ya, karena ini bisa jadi isyarat bahwa Nabi akan meninggal dunia dan dia tidak akan melihatnya lagi selama-lamanya. Kemudian Nabi berpesan, inilah pesan Nabi SAW kepada Mu'adz. Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Engkau akan mendatangi ahli kitab. Ya. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama kali kamu seru dari mereka itu, yang kamu dakwakan adalah la ilaha illallah ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ila ayyuhhirullah, agar mereka itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa inhum ata'uka lidzalika, kalau mereka mentaatimu ya, fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim khamsa shalawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Maka umumkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 5 waktu ya. Sehari semalam. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min abniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Kalau mereka sudah kerjakan salat 5 waktu, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, kemudian diberikan kepada orang-orang miskin mereka ya. Baik, perhatikan di sini ya jemaah sekalian, di antara faedah dari hadis ini adalah tadarruj fid da'wah ya. Apa namanya tadarruj itu? Apa namanya? Ya, bertahap. Ya, bertahap dalam berdakwah. Antum harus perhatikan ini. Ketika ada orang dia belum masuk Islam ya, itu antum jangan suruh pakai jilbab dulu ya, dia belum masuk Islam, tapi antum panggil dulu, kemudian syahadatkan. Setelah syahadat baru suruh untuk sholat ya. Kemudian kewajiban-kewajiban yang lain, ini namanya tadarruj ya, tadarruj. Sehingga kata beliau di dalam kitab ini, antum tulis faedahnya. Kata beliau, at-tanbihu 'ala ta'limi bit-tadrij ya. Yaitu sistem pengajaran yang bertahap. Ya, sistem pengajaran yang bertahap. Ya. Sistem pengajaran yang bertahap. Jadi tidak loncat-loncat. Antum kalau belajar Iqra, ya harus sudah Iqra 1 dulu, baru Iqra 2 sampai Iqra 6, kemudian Iftah. Setelah Iftah masuk Quran yang besar, mushaf Al-Quran. Ya, jangan langsung Quran besar atau loncat langsung Iqra 5. Ya harus bertahap kalau belajar. Ya. Saya lihat metode belajar di masyarakat itu banyak sekali yang mau instan, mau langsung 30 juz. Sehingga ada beberapa doronya hafal Al-Quran 1 bulan. Nah, ini hafal Al-Quran 1 bulan, nanti besok hilang semua itu. Ya.
Ada dulu murid saya hafal Quran 9 bulan, tapi dia melanjutkan setelah itu, sehingga hafalannya dah hilang. Tapi kebanyakan yang ikut di program itu 1 bulan 30 juz, setelah itu menjadi mantan penghafal Al-Quran. Tidak pernah lagi murojaah, tidak pernah diulang-ulang. Ini kelemahannya ikut sistem yang seperti itu. Orang hafal Quran jamaah sekalian, kalau bisa bertahun-tahun, ya khususnya para santri ini, antum jangan kejar target harus 30 juz 3 tahun misalnya. Tidak perlu dikejar begitu. Antum hafal 10 juz, kemudian mungkin kuat hafalan antum kayak Hafiz, itu jempol sudah itu. Ya, tadi saya tes Hafiz, saya bolak-balik, dia bisa teruskan ya. Nanti saya upload videonya. Ya. Jadi antum sedikit tapi mungkin itu lebih bagus. Ya. Daripada banyak 30 juz ngakunya, ketika ditanya yang ada cuma Al-Fatihah saja. Ya. Sehingga ini diperhatikan ya, masalah tadarruj ya, bertahap ketika belajar. Jangan langsung semua 30 juz. Perbaiki itu tajwidnya. Kalau sudah bagus tajwid ya, kemudian dimulai menghafal. Baik, kemudian yang kedua, faedah yang kedua, al-bada'atu bil aham fal aham. Ya, memulai dari hal yang penting, ya, memulai dari hal yang penting dan hal yang penting, ya. Memulai dari hal yang penting, dan paling penting, memulai dari hal penting dan paling penting, ya. Memulai dari hal penting dan paling penting. Jadi pembahasan kita pada malam hari ini kebanyakan terkait masalah metode dakwah jamaah sekalian ya. Dari hadis Mu'adz bin Jabal ini ya. Baik. Kemudian yang ketiga tauhid lebih didahulukan daripada salat. Tauhid lebih didahulukan daripada salat. Sebagaimana hadis dari Mu'adz bin Jabal tadi. Yang pertama diseru adalah la ilaha illallah. Ya. Kemudian yang kedua mengajak kepada salat. Setelah itu yang ketiga zakat, baru zakat. Ya. Jadi tauhid ini awal wajibin. Kata beliau, qaunut tauhidi awwala wajibin. Jadi posisi tauhid itu adalah dakwah yang paling utama dan paling pertama. Ini dakwah yang paling pertama, ya. Dan Allah mengatakan, wa laqad arsalna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus untuk setiap umat ada rasulnya. Dan setiap rasul ini mengatakan ani'budullah, sembahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan hindari jauhi taghut, ya. Ya, yaitu ma'ubida li ghairillah wa huwa radin. Yang yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan dia ridho. Ingat ya. Yang disembah selain Allah dan dia ridho, itu namanya taghut, ya. Contohnya taghut siapa? Contohnya taghut siapa? Dia mau disembah dan dia ridho. Ya, Fir'aun dia mengajak untuk disembah dirinya dan dia ridho akan hal tersebut. Dia mengatakan ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Saya tidak mengetahui adanya Tuhan yang berhak disembah kecuali diriku. Ya, kecuali diriku. Kalau Nabi Isa disembah oleh agama Nasara. Kan begitu. Tapi apakah dia ridho? Nah, dia tidak ridho, sehingga dia tidak disebut dengan taghut, ya. Baik, faedah selanjutnya. Nabi mengatakan wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati kalian dengan doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab.
Karena tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Faidahnya di sini bahwa doa orang yang terzalimi itu doa yang mustajabah. Ya, doa yang mustajabah. Sehingga ketika ada orang menzalimi saudaranya, kemudian saudaranya tersebut berdoa kepada Allah, maka hati-hati itu. Bisa jadi doanya langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah mengatakan, "Az-zulmu dzulumat yaumil qiyamah." Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Ya. Dan kezaliman yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Orang yang paling gelap nanti di hari kiamat adalah orang yang paling berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga Nabi mengatakan tadi, az-zulmu dzulumat yaumil qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Ya. Kemudian faedah selanjutnya dari hadis ini, yaitu masrifuz zakah, yaitu golongan orang yang mendapatkan zakat. Ya, golongan orang yang mendapatkan zakat dari kalangan fakir dan miskin, ya. Dari kalangan fakir dan miskin. Apa bedanya fakir dan miskin? Apa bedanya fakir sama miskin? Kalau fakir bagaimana? Kalau miskin bagaimana? Man yadri? Kita makan berapa kali sehari? 3 kali ya? Atau 4 kali? Secara umumnya kita makan 3 kali sehari, kan begitu ya? Nah, si fakir bisa jadi dalam 1 hari dia cuma bisa makan 1 kali. Atau mungkin 2 kali, tidak sampai 3 kali. Berarti ada tabungannya atau tidak ada? Tidak ada. Sehari saja dia cuma bisa makan 1 atau 2 kali. Kalau si miskin, dia bisa makan 3 kali sehari. Tapi tidak ada tabungannya setelah itu. Pas-pasan. Pas-pasan. Nah, pertanyaan antum masuk ke mana ini? Di atasnya miskin atau di bawahnya miskin? Antum di sini makan 3 kali sehari. Pagi, siang, sore makan. Alhamdulillah. Ya. Makannya kadang ayam, kadang ikan. Antum tidak masuk golongan ini sudah, ya. Sehingga antum tidak boleh pakai itu yang tabungan, tabung ya 5 kilo. Antum bukan termasuk golongan itu. Kan ditulis di situ untuk golongan orang-orang miskin. Berarti fakir boleh, miskin boleh, di atasnya tidak boleh. Di atasnya tidak boleh. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik, baik, ikhwatal iman azakumullah, ini selesai pembahasan. Saya cuma ringkas saja dan saya ambil yang antum butuhkan. Ini sebenarnya banyak yang bisa dibahas di sini, tapi saya lihat yang paling kita butuhkan jamaah sekalian. Dan antum ingat ya apa yang kita sampaikan tadi, khususnya di surat Yusuf ayat 100-108. Baik, saya kira demikian jamaah sekalian apa yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk semuanya. Yang belum selesai puasa Syawalnya antum selesaikan dari sekarang, ya. Sekarang tanggal berapa Syawal sekarang? 20 berapa? 22. Berarti masih ada 7 atau 8 hari lagi. Nah, ini dicicil ya, dicicil sedikit demi sedikit. Ya. Kemudian dijaga ibadahnya jamaah sekalian. Ini kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan meninggal dunia semuanya. Ya, kalau kita sudah meninggal dunia, terputus semuanya. Tidak bisa beramal lagi, tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa zakat. Sekarang masih ada kesempatan untuk bertobat, ya banyak beribadah kepada Allah. Ya, kemudian memohon agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita memohon juga agar kita semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya. Baik jamaah sekalian, ini yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.